Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Amma ba'du, selamat malam sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Malam kali ini kita kembali lagi dalam serial podcast Ramadan, yaitu segmen Ceban, cerita Banser. Dan menarik sahabat, karena malam kali ini saya seperti biasanya tidak sendirian. Saya bersama salah satu komandan yang keren, yang kece, yang terkenal dari bumi Borneo. Ya mungkin lain kali bisalah komandan ke depan nanti bisa mengirimkan saya sebuah akik dari Borneo, kira-kira begitu ya. Saya kedatangan tamu dari Kalimantan Barat dan Ubay. Beliau ini salah satu komandan di Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas sebagai Asin Fokom. Beliau juga memiliki beberapa cerita yang sangat menarik. Jadi karirnya juga menarik. Salah satu di antaranya adalah beliau pernah memenangkan Gojek ya, Gojek dan ya. Mitra juara Gojek. Iya, mitra juara Gojek ya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Komandan Ubay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ansor Banser dan juga Dan Zahid pada malam hari ini. Perkenalan dulu Dan, nama saya Zahid yang malam ini ditugaskan untuk menginterogasi komandan. Siap. Saya juga siap diinterogasi tapi Dan ya. Berarti boleh interogasi balik berarti ya? Karena sudah lama Anda interogasi saya, sudah dari 2015 Anda interogasi para narasumber lagi. Ampun Dan. Menantang ditantang baik gak berani. Berbicara mengenai dunia perkhidmatan memang menarik sekali sahabat. Apa yang saya katakan barusan memang, jadi kesannya saya tuh menantang, menginterogasi, tapi diinterogasi kembali malah nggak berani. Saya teringat dawuhnya Mbah Kiai Haji Khalil Bisri bahwa beliau pernah dawuhan, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Dan berbicara mengenai dunia perkhidmatan memang membutuhkan apa yang dinamakan dengan hati ya. Hati itu memang, kenapa dinamakan hati? Karena ya berbolak-balik. Tapi Mbah Khalil pernah berdawan mengenai dunia perkhidmatan juga bahwa sesuatu yang disampaikan dengan hati akan mudah diterima. Sehingga kalau hari ini kita melihat sahabat-sahabat kita di Ansor Banser itu berbicara mengenai kebangsaan ini sudah tidak bisa diragukan kembali. Ya betapa mulianya menjadi satpamnya Indonesia, kira-kira begitu ya Dan Ubay ya. Ya, artinya Indonesia dan agama ini dalam satu tarikan nafas bagi kita. Dan Ubay, malam kali ini tema kita ini spesifik sekali Dan, yaitu khidmat Banser di bumi Borneo. Apa kabar nih Dan Ubay? Alhamdulillah baik dan lancar hingga ke puasa ke-9 ya. Ini udah masuk ke puasa ke-10. Dan rutinitas tetap masih di rumah toleransi Ansor Kalimantan Barat sampai dengan puasa ke-10 ini sahabat-sahabat. Kabar terkini kaderisasi di Kalimantan Barat bagaimana Dan? Untuk kaderisasi di Kalimantan Barat itu terakhir dilaksanakan di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayam Utara, itu PKD dan Gilansar, di mana lumayan padat sih dari Januari sampai Maret itu Kalbar telah melakukan 10 kali kaderisasi, baik dari PKD, di Gilansar, juga ada pembaretan juga. Jadi sampai dengan menjelang minggu terakhir di Syakban itu sudah 10 kali kaderisasi. Menarik sekali Dan. Saya melihat dari jejak rekam Dan Ubay ini sangat penasaran karena bicara mengenai pernah menjuarai mitra Gojek ini saya tidak habis pikir gitu loh. Artinya di luar
berbicara mengenai kebanseran, kok bisa-bisanya gitu loh ikut kompetisi mitra Gojek itu bagaimana, dan apalagi kita melihat juga bahwa berbicara Gojek itu hubungan eratnya dengan dunia digital gitu. Bisa diceritakan, dan apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Berapa kompetitornya berapa? Sebenarnya bukan kompetisi ya. Untuk Mitra Juara Gojek 2019 itu bukan kompetisi, tapi bagaimana penilaian masing-masing DSO. DSO itu cabang ya, kayak cabang gitu. Kebetulan saya di Kota Pontianak, di mana pada 2019 itu tagline yang diangkat oleh Gojek itu tentang relawan COVID yang diangkat, dan di situ seluruh cabang Gojek yang ada di Indonesia dan juga luar negeri mengusulkan nama-nama siapa yang akan dimasukkan di nominator relawan COVID 2019 pada waktu itu. Dan kebetulan pada saat itu saya awalnya bersama sahabat-sahabat bergerak menjadi relawan COVID dalam bentuk suplai kepada pasien-pasien yang isoman gitu awalnya. Ada beberapa sahabat yang saya ajak, sekitar 6 sahabat yang ada di Kota Pontianak pada waktu itu, saya ajak, ayo kita bantu, ayo kita lakukan. Kita lakukan, berkontribusi untuk bangsa untuk kembali bangkit dari pandemi ini. Setidaknya kita juga memberi manfaat. Kita yang sehat ini, ayo kita membantu yang sakit. Karena kita juga tidak tahu, kita juga akan sakit, dan tentunya kita juga akan butuh bantuan orang lain. Nah, di situ saya muncul, dan saya juga awalnya memang saya penuh dilema sebenarnya. Ini pilihannya, gerakannya dari Banser apa Gojek gitu kan. Tapi kebetulan dua-duanya saya dapat gitu kan, karena saya juga driver Gojek pada waktu itu, dan sampai saat ini masih tetap menjadi Gojek setia, dan juga aktif di Banser juga pada waktu itu gitu. Nah, dilema nih sahabat-sahabat media, dari media tidak mau mengangkat Gojeknya karena itu harus berbayar gitu kan, karena promosi gitu kan. Ketika kawan-kawan dari media, maka yang diangkat oleh sahabat-sahabat dari media cetak, elektronik, itu yang diangkat adalah Bansernya. Maka ketika saya melakukan kegiatan itu, saya tetap dengan baju jaket Banser, sedangkan helmnya tetap helm Gojek. Nah, di situ dilirik oleh Gojek cabang Pontianak untuk dimasukkan dalam nominasi Mitra Juara Gojek 2019, dan alhamdulillah itu ya berhasil gitu, karena mempunyai mungkin nilai positif lah gerakan, meskipun ya boleh dikatakan dilakukan oleh segelintir orang. Jadi kostumnya itu Banser tapi helmnya Gojek gitu, dan ya? Gojek, jadi semuanya dapat, dua-duanya dapat. Jadi saat itu menjadi relawan, dari Banser juga dapat, dari Gojek juga dapat gitu, dan ya? Iya, awalnya saya sebenarnya tidak mau open ya terkait gerakan ini mengatasnamakan Banser, takutnya nanti ada yang salah tanggap. Tapi setelah saya konsultasi dengan PW GP Ansor Kalbar, dengan Satkorwil Banser Kalimantan Barat, ya udah jalan aja gitu. Dan ini bagian dari hikmah untuk bangsa kita. Artinya perizinannya ada gitu, dan ya? Kenapa? Artinya perizinannya ada ya, dan direstui gitu ya? Direstui oleh pimpinan, alhamdulillahnya ya. Menarik sekali apa yang kita perbincangkan malam kali ini, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Berbicara mengenai Kalimantan Barat, itu menjadi sebuah provinsi yang mungkin hari ini itu juga menjadi sebuah tema yang sangat menarik juga untuk diperbincangkan. Karena berbicara Kalimantan, itu berbicara Indonesia hari ini, begitu, Dan ya? Berbicara Indonesia hari ini, dan Kalimantan Barat salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sebelum masuk di di Indonesia. bicara tentang nasionalisme ini, Dan, bisa diceritakan jejak rekam dan Ubay ini di Kebanseran mulai dari awal mengenal sampai hari ini, mungkin bisa diceritakan dan dibagikan kepada sahabat-sahabat semuanya mungkin, Dan. Ya, saya ini masuk ke Banser termasuk telat, malah lebih duluan ponakan-ponakan saya. Iya, iya. Ada ponakan saya itu ada enam itu sudah Banser duluan, saya baru gabung Banser. Banser itu saya ikut di Banser di tahun 2017. 2017 itu baru gabung dan itu sudah resign dari dunia dunia interogasi, saya udah resign itu dan sudah karena latar belakang dulu saya di jurnalis juga, Iya. sempat di jurnalis sekitar 6 tahun. Sehingga menjadi Asin Fokom hari ini, Setelah Dan, ya. mungkin itu pilihannya Iya, iya. kenapa saya ditempatkan di Asinfokom gitu, Heeh. karena memiliki background di situ Iya. mungkin gitu kan. Tapi bagaimanapun ya ini jalan pengabdian gitu, jalan pengabdian untuk bangsa dan Nahdlatul Ulama. Gitu kan. 2017 saya baru ikut di Latsar dan telat itu masuk ikut Susbalan itu baru di tahun 2022. 2022. Bukan 2021 baru 2021. ikut Susbalan. Saat Covid, Dan. Kenapa? Saat Covid berarti ya. Sudah melewati masa COVID. Mhm. Sudah melewati masa COVID, waktu itu Susbalan yang datang itu dan Mahdani Hamzah Mhm. yang kemarin juga tampil di Ceban ya. Iya. Iya. Makanya kalau setelah 2000 setelah Susbalan terakhir kemarin saya ikut Susbanpim di mana Susbanpim di Sumedang. Jadi baru lulus Susbanpim dan masih magang ini di jajaran pimpinan saya. Bicara tentang apa ya? Kebanseran di Kalimantan Barat. Alhamdulillah sekarang untuk di Kalbar itu semuanya aktif. Dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat itu semuanya PC-nya terbentuk dan ter-SK-kan. Begitu juga dengan Satkorcapnya, alhamdulillah sudah berjalan efektif sampai ke paling ujung Kalimantan Barat itu yakni Kapuas Hulu. Itu begitu proaktif, mulai dari kegiatan keagamaan, kegiatan sosial juga, sampai ke paling utara Kalimantan Barat itu yakni Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas, yang dua daerah itu berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Itu pernah saya datangi lah sebagai bagian tugas dari Satkorwil Banser Kalimantan Barat. Untuk rekam track record lainnya ya tidak ada ya, selain ya pengabdian itu aja kalau menurut saya. Bagi saya pengabdian aja, ketika ditugaskan harus turun ya turun. Bagaimana kalau ditugaskan ketika ada di sekretariat menangani KTA para sahabat-sahabat Ansor dan Banser, ya lebih banyak melaksanakan perintah aja, karena bagaimanapun Banser itu harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini pasukan dan siap diperintah oleh para pimpinan. Begitu sahabat dan Zaid. Dan Ubay ini Asin Fokom Satkorwil Banser Kalimantan Barat, juga Wakil Ketua PWGP Ansor Kalimantan Barat, admin KTA Ansor, dan juara utama Mitra Gojek tadi ya. Nah, berbicara mengenai yang barusan Komandan Ubay sampaikan tentang Malaysia, perbatasan dengan Malaysia, itu Kalimantan menjadi wajah Indonesia di daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Nah, gestur nasionalisme di sana bagaimana itu, Komandan Ubay? Untuk Kalimantan Barat ini kan ada empat daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Itu ada Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Nah,
dalam mengisi nasionalisme di perbatasan di daerah Sanggau itu sahabat-sahabat betul-betul ini berkontribusi, terutama di daerah Kembayan. Itu Kabupaten Sanggau itu berbatasan langsung dengan Entikong. Entikong yang menjadi pintu masuk dari Malaysia dan juga pintu keluar dari Indonesia. Sedangkan untuk di Kabupaten Bengkayang itu ada sahabat-sahabat yang di Jagoi Babang. Terakhir informasi yang sampai ke PWGP Ansor Kalimantan Barat, sahabat Ansor di Kabupaten Bengkayang tepatnya itu lagi merintis dan membangun sebuah masjid di perbatasan Indonesia Malaysia. Itu digagas oleh sahabat-sahabat Ansor Kabupaten Bengkayang dan mendapat support dari pemerintah, juga TNI dan Polri di sana. Kabupaten Bengkayang ya, Dan ya? Ya, Kabupaten Bengkayang itu juga berbatasan dengan Malaysia. Itu saya kan secara pribadi harus berimajinasi dulu, Dan ya. Itu di sana itu bagaimana, Dan ya? Karena ya kita tahulah ya, saya berada di daerah yang saya juga belum pernah ke Kalimantan, Dan ya. Suatu saat mungkin bisa di telepon Komandan Ubay untuk ini kasih transport ini saya ke sana. Siap. Itu kira-kira bagaimana, Dan? Jaraknya, kemudian vibes-nya atau atmosfernya apakah horor juga atau bagaimana, Dan? Di perbatasan-perbatasan. Kalimantan sebenarnya tidak sehoror yang dalam cerita-cerita. Salah berarti itu, Dan ya? Kalimantan itu adem sebenarnya. Adem artinya mungkin dulu masih dalam adat istiadat, terutama ya saudara-saudara kita yang dari Dayak gitu kan. Artinya masih kental lah dunia adat dan budayanya kental. Artinya kalau orang memandang horor begini juga tidak, karena kita hidup berdampingan di sini. Kita hidup berdampingan. Bahkan di beberapa daerah di Kalimantan Barat ada juga sahabat-sahabat kita yang dari Dayak, ada juga yang dari Melayu. Banser bertato di Kalimantan Barat itu biasa. Mereka adalah mu'alaf dari ya kita sebut aja kalau mereka saudara kita dari Dayak, tapi mu'alaf dan gabung bersama kita. Nah, kalau bicara tentang jarak, Kalbar ini lumayan butuh pengorbanan ya, dan Dani itu cukup mengenal lah, karena dia merupakan spesialis pelatih yang turun kalau kaderisasi tingkat lanjut di Kalimantan Barat. Pontianak ke Bengkayang itu perjalanannya kalau ke kawasan dekat perbatasan itu ya sekitar 6 jam, 5 jam gitu nyampai. Itu dengan laju kendaraan yang ya lumayan lah gitu kan, di atas 80. Itu ke Bengkayang. Kalau ke Kapuas Hulu itu mau perjalanan ya sekitar 16 jam, 18 jam itu jarak tempuhnya. Itu ke paling ujung Kalimantan Barat. Tapi alhamdulillah untuk infrastruktur sekarang sudah sangat-sangat memadai di Kalimantan Barat. Jadi jarak itu betul-betul tidak terlalu terasa. Masih standar lah dengan luas Kalimantan seperti ini. Pulaunya bagaimana, Dan? Banyak juga ya di Kalimantan, Dan? Kenapa, Dan? Pulau-pulaunya banyak juga ya di sana. Kemarin saya juga bicara dengan Komandan Rustam Hatala dan Komandan Dali Sowakil itu di sana juga atmosfernya luar biasa, Dan artinya jarak satu dengan yang lainnya itu juga luar biasa. Nah, bisa diceritakan mungkin, Dan, di sana itu atmosfernya bagaimana? Kalau kepulauan di sini kurang tidak seperti Indonesia Timur lah. Kalimantan Barat itu dalam satu hamparan daratan. Kalaupun ada yang kita jangkau itu di daerah Kabupaten Kayong Utara. Itu Kabupaten baru, itu ada kepulauan yang juga masih ada kader kita, itu ada di Pulau Maya. Dan ada satu lagi Pulau Karimata, itu kita masih belum bisa menjangkau ke sana karena untuk menjangkau Pulau Karimata itu kita harus melewati laut. Tapi kalau di Pulau Mayanya sudah.
Tapi untuk daerah-daerah lain kita kepulauan nggak ada gitu. Karena makanya kita lebih banyak main di daratan aja untuk jarak tempuh dari satu daerah ke daerah lainnya lebih banyak di daratan. Nah, bicara tentang kader ini Dan. Kader ini kan memang harus disiapkan sedemikian rupa gitu. Mau tertatih-tatih, mau berdarah-darah, apalagi dengan apa namanya geografi yang ada di Kalimantan juga tentu berbeda dengan eh, pulau-pulau yang lain mungkin kira-kiranya. Nah, kaderisasi menjadi salah satu upaya untuk penguatan dan distribusi nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air kita, utamanya di daerah perbatasan dan kita masih berbicara tentang nasionalisme ini dan bagaimana konsep dan formasinya? Apakah sama dengan daerah lain atau bagaimana? Untuk kaderisasi kita tetap mengacu sebagaimana yang telah diatur oleh Asrendiklat ya, Iya. Satkornas Banter. Artinya di Kalbar itu sudah 2 kali melaksanakan suspelat, kursus pelatih, dan itu instrukturnya semua dari Satkornas. Artinya tidak ada perbedaan. Untuk materi Diklat atau PKD itu tidak ada perbedaan daerah ini, daerah satu dengan yang lain tidak ada perbedaan. Semuanya dalam koridor yang telah ditetapkan oleh Asrendiklat Satkornas Banser dan juga materi-materi yang kita dapatkan selama suspelat yang dilaksanakan di Kalimantan Barat. Untuk materi kita tidak ada perbedaan dan lain. Tantangan terbesarnya apa Dan? Tantangan terbesar untuk kaderisasi di Kalbar itu jarak. Memang jarak. Terutama di daerah di luar Kuburaya. Kuburaya itu paling dekat ke Pontianak ya. Iya. Termasuk yang bandara itu di Kuburaya terus Mempawah. Nah, daerah lainnya itu memang jarak ini. Karena begini, ada suatu daerah yang biasanya antar kecamatan itu harus membutuhkan waktu 2 jam. Itu antar kecamatan aja ya. Iya. Makanya kalau pelatih itu mungkin sudah paham lah. Sudah paham biasanya untuk mencapai lokasi kegiatan kaderisasi di Liatsar atau PKD itu perjalanan 12 jam, 7 jam itu biasa. Tapi kendala besarnya itu memang jarak dari antar kecamatan. Antar kecamatan di Kalbar itu betul-betul ini. Belum lagi misalnya basis kita itu ada di pedalaman misalnya kan, Iya. dan infrastrukturnya masih belum memadai. Nah, di situ, tapi cerita-cerita seperti itu indah ketika kita sudah bersama sahabat-sahabat. Menarik sekali Dan. Saya masih Jadi di Kalbar itu tidak ada pelatih yang tidak menginap. Pasti menginap kalau di Kalbar. karena jarak tadi itu Dan ya. Karena jarak tadi gitu. Kalau kita pakai mobil misalnya ya capek juga gitu. Capek juga ketika harus PP, tapi makanya tetap harus kalau pelatih itu tetap 4 hari biasanya. Berangkat hari Jumat, Senin baru pulang. Ya, memang berbicara tentang kaderisasi perkhidmatan itu memang luar biasa Dan ya. Artinya kita harus benar-benar menyerahkan seluruh jiwa raga, mau pekerjaan sesibuk apapun, mau diganduli anak-anak kita di rumah mungkin ya. Itu mau nggak mau, Ya. suka tak suka ya, maaf nak, ini kita bicara NKRI, saya harus izin dulu. Apakah ada hal-hal semacam itu Dan? Makanya kita Kalbar itu sudah 2 kali suspelat. Memang kendala terbesar itu begini, ketika pelatih karena kita juga tidak bisa memaksakan pelatih itu kamu harus wajib turun gitu. Tidak, tapi kita di Kalbar itu lebih kamu siap enggak turun ke sini gitu. Artinya siap yang akan menjadi bekal dan juga yang akan ditinggal gitu. Kedua juga pelatih itu kan ada sebagian yang terikat pekerjaan sehingga tidak bisa meninggalkan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Itu kan
masih Jumat ya, terutama hari Jumat itu masih jam kerja. Jadi mau tak mau biasanya digantikan kepada pelatih yang lain yang waktunya free gitu. Tapi alhamdulillah sih untuk kaderisasi di Kalimantan Barat dengan 2 angkatan sus pelat yang telah dilaksanakan itu semua tercover. Bahkan Hmm. di Kalimantan Barat itu kaderisasinya PKD untuk PKD itu wajib menyertakan satu pelatih Banser Hmm. gitu. Satu pelatih yang akan menangani nanti ketika masa istirahat, Iya. jam makan siangnya itu ala ini, kalau di PKD di Kalimantan Barat PKD-nya itu makan siangnya udah kayak Banser Iya, iya. meskipun itu PKD gitu ya sahabat-sahabat. Terus olahraga paginya nanti juga di PKD juga akan dibekali sahabat-sahabat peserta itu dengan materi baris berbaris juga dan saya. Hmm. Nah, bicara tentang kader ini dan mungkin bisa diceritakan apa yang terjadi di kader di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat ini, dari latar belakang mungkin atau pendidikannya bagaimana? Untuk belakangan ini ya, mulai Hmm. 2022-23 itu kalau dari latar belakang pendidikan kader itu meningkat. Banyak banyak yang malah yang sarjana itu juga ingin berdoreng. Kalaupun tidak mampu ikut di Klatsar itu mereka ikut PKD. Yang terakhir itu kemarin PKD Kecamatan Sepon di Kayong Utara itu ada 2 anggota dewan yang gabung di Gerakan Pemuda Ansor. Satu lagi itu kepala desa. Kepala desa itu udah PKD, ikut PKD, tapi dia menyempurnakan ikut di Klatsar. Ya dijungkir balik juga, tidak ada pilihan. Nggak ada anak emas di Klatsar. Iya, iya, iya. Tetap dijungkir balik, Iya, mau kepala semuanya desa, sama dan ya. mau iya tetap dijungkir balik, merayap ya merayap, makan ya makan gitu kan. Makannya pakai ikan asin sama juga, biarpun kepala desa tetap makannya ikan asin juga. Artinya Banser ini sudah menjadi identitas yang profit begitu dan ya. Kayaknya bagi mereka begini, ini lebih Hmm. kepada ini loh jalan pengabdian yang baik. Begini di sini loh tempatnya, mereka menyalurkan bagaimana mereka eh, mengabdi kepada masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan sosial eh, bersama Ansor dan Banser. Menurut saya pandangan saya seperti itu. Mereka bergabung di Gerakan Pemuda Ansor dan juga Barisan Ansor Sepakat. Artinya jika Bahkan eh, gimana dan? bahkan ada kemarin terakhir H-2 Ramadan kemarin juga di Dasar di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah. Itu ada dosen yang ikut di Dasar. Ya kita rayap juga. Iya, Kita iya. jungkir balik juga. Dan satu nilai plusnya di dosen itu apa? Dia adalah ex-HTI. Masya Allah. Dan dia merupakan salah satu tokoh dulu yang mendatangkan tokoh HTI dari Jakarta yang akan datang ke Pontianak dan kita ya tabrak waktu itu tahun berapa itu ya oleh Ansor dan Marsa kita tabrak dan dibatalkan kegiatan. Salah satu yang ngundang tokoh itu adalah yang ikut di Gasar 2 minggu sebelum puasa. Apa yang melatar belakangi Pak dosen tadi sehingga ingin bergabung dengan sahabat-sahabat Ansor Banser? Jawaban dia singkat, saya sudah sadar. Sudah sadar. Jawaban dia sudah sadar. Artinya ia berada di organisasi sebelah itu memang salah. Secara agama salah, secara kebangsaan juga salah. Menurut sahabat yang bergabung di Dasar Kabupaten Mempawah. Makanya dia sudah PKD duluan dan menyempurnakan ikut di Dasar gitu. Karena gini, alasannya ingin nikmati juga Bang gitu. Karena sudah kenal dengan saya karena dulu waktu dia masih ekstrim juga sering gontok-gontokan dengan saya di sosial media. Saling serang begini. Maaf dan saya potong dan ya. Sebenarnya saya juga ingin membahas ini tetapi karena belum ada materi tentang ini, ada baiknya untuk saya mengalihkan ke sesuatu yang lain. Katakanlah begini dan
Barusan Komandan Ubay itu berbicara mengenai Ansor Banser yang banyak sekali kalangan yang bergabung di dalam kaderisasi itu. Kalau sudah semacam itu, karena diminati ya Dan ya, apakah sudah ada katakanlah kurikulum di mana sahabat-sahabat Ansor Banser, komandan-komandannya ini membuat kurikulum untuk upaya mensejahterakan, memakmurkan, dan menjalankan organisasi ini ke depan? Sudah ada belum, Dan? Untuk kurikulum ya kesejahteraan di Kalbar masih belum untuk saat ini. Di Kalbar masih dalam tahap ini melangkah memperbaiki unit usaha. Itu untuk PW GP Ansor Kalimantan Barat melalui unit usaha yang dilakukan itu jualan madu Danau Sentarung. Terus kedua penyediaan atribut untuk sahabat-sahabat, dan itu sistemnya kredit kepada sahabat-sahabat. Karena begini, PWGP Ansor Kalimantan Barat ingin memberikan belum maksimal memberikan kontribusi kepada anggota. Salah satu yang bisa dilakukan oleh Ansor Kalbar saat ini yakni meringankan sahabat-sahabat terutama dalam atribut dan lain. Kalau ke kurikulum lainnya ini masih menjadi PR untuk Ansor Kalbar bagaimana mendesain tadi, karena SDM yang ada sudah ya cukup menengah ke atas. Bahkan kemarin juga rektor salah satu perguruan tinggi juga ikut PKD di Kalimantan. Asli keren itu, Dan. Artinya kalau saya sudah melihat cerita dari Dan Ubay ini, saya membayangkan bahwa Kalimantan ini suatu saat kalau jadi ibu kota beneran, ya memang sudah siap begitu loh, Dan. Apalagi dibarengi dengan dunia perkhidmatan di Ansor Banser ini, mengenai jika ada anggota yang mungkin terlunta-lunta hidupnya, artinya kita bisa meringankan, entah itu saya punya jaringan nih, saya punya pekerjaan nih, mau nggak gitu. Sudah ada ya upaya-upaya menuju ke sana gitu, Dan. Upaya untuk saling koneksi sama anggota itu sudah kita lakukan. Salah satunya karena ada beberapa sahabat-sahabat yang wirausaha juga. Artinya saling melengkapi. Kayak saya juga, saya pribadi juga usaha di percetakan. Jadi sahabat-sahabat Ansor yang ada di kabupaten kota biasanya untuk kebutuhan konveksi biasanya melalui saya. Terus kedua, kita juga arahkan sahabat-sahabat yang misalnya kayak yang punya travel gitu kan, transportasi antar daerah, itu kita bantu promosikan. Oh, kita daripada naik kendaraan yang lain gitu kan, milik orang lain, lebih baik kita naik sesama punya anggota. Jadi kita sudah mulai menata bagaimana usaha-usaha yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Ansor dan Banser di Kalimantan Barat mulai kita koneksikan. Seperti itu, sahabat. Menarik sekali apa yang Komandan Ubay sampaikan ini, bisa menjadi inspirasi bersama bahwa di Kalimantan Barat itu memang ya setidaknya kita tahu sedikit lah. Suatu saat nanti kalau ke sana ya sudah tidak kaget gitu loh, Dan. Karena Kalimantan itu juga melahirkan ulama-ulama, kiai-kiai yang menjadi sanad dari Nahdlatul Ulama sendiri. Nah, dari hal ini apakah ada kegiatan spesifik, Dan, dari sahabat-sahabat Ansor Banser untuk anjang sana ke sana dan kemari untuk tabarukan? Itu pasti ada itu, Dan, ya? Untuk tabarukan itu lebih kita arahkan ke PC-PC. Di PW itu sekarang konsentrasi lebih kepada penguatan organisasi, baik bagaimana memperbaiki tata kelola organisasi, pengembangan ekonominya, itu yang masih dilakukan. Kalau tabarukan ke tokoh-tokoh ulama itu lebih banyak dilakukan oleh pimpinan cabang. Termasuk salah satu agenda rutin ya setiap tahun, dan Ansor Banser selalu terlibat, itu adalah haul Syekh Khotib As-Sambasi. Iya, Syekh Khotib Sambas. Itu iya, Syekh Khotib Sambas yang merupakan guru dari para ulama NU ya ketika di Mekah.
Nah, itu Ansor dan Banser terlibat full dalam kegiatan setiap tahunnya pelaksanaan Haul Syekh Khotib Sambas. Itu sahabat saya. Kasih satu cerita dan baik itu apakah menakutkan atau membahagiakan atau mungkin agak memilukan yang terjadi ketika sahabat-sahabat Ansor Banser melakukan giat itu. Ada nggak Dan? Memilikan itu lebih kepada ini sih, kalau di Kalimantan Barat itu apa ya, infrastruktur, Mm-mm. terutama ke pedalaman yang sudah masuk kecamatan. Tapi kalau jalan poros, jalan-jalan provinsi itu sekarang itu aman. Tapi untuk masuk ke daerah-daerah kecamatan pedalaman, karena kita rata-rata kegiatannya di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ini juga, dan Zaid dari ibu kota kabupaten gitu. Itu merupakan ya titik apa ya, kadang mau ngeluh tapi ini jarang-jarang loh gitu. Ini jarang-jarang kita melewati jalan seperti ini, kita jarang-jarang. Mm-mm. Terus setelah apa ya? Setelah sampai ternyata asik juga gitu. Iya, iya. Yang ya mungkin ada mangkelnya juga, kadang jalannya berlumpur, bahkan ya jatuh itu biasa gitu pelatih-pelatih, karena rata-rata kalau pelatih itu ya pakai roda dua ya, roda dua, turun naik apa ya, turun naik jalan rusak itu biasa. Tapi ketika tuntas melaksanakan tugas di kegiatan kaderisasi atau lainnya, itu apa ya, dada ini begitu tenang gitu, bertambahnya sahabat, Iya. terus melihat mereka menangis bahagia bersama, karena merasa dirinya sudah sah bersama barisan Ansor Serbaguna, bersama Nahdlatul Ulama. Kita dari yang Hati. sebelumnya cerita ini capek ini jadi lega gitu, hati tenang, bahagia malah jadinya. Jadi tidak ada isu-isu yang lain gitu Dan ya. Katakanlah asing-asing itu tidak ada Dan ya. Untuk di Kalbar nggak ada, Nggak. atau sang asing itu nggak ada gitu. Ini Belum ada lah, belum pernah terjadi. ya, mempertegas saja karena sering dihembuskan Kalimantan itu begini begini begini. Jadi itu hoax gitu Dan ya. Eh, nggak ada lah, malah yang ada itu mereka mensupport. Ya, cocok Dan. Jos. Iya, malah yang ada mensupport. Heeh. Apalagi di daerah pedalaman ya. Di daerah pedalaman itu yang notabene oleh apa ya, di daerah saya katakan ya suku Dayak. Suku Dayak. Mereka tidak pernah mempermasalahkan kegiatan-kegiatan kita. Malah mereka mensupport, pernah di mana, Kecamatan Belimbing. Mm-mm. Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Itu 8 jam dari Kota Pontianak. Mm-mm. Itu kepala desanya itu non, tapi mereka memberi fasilitas semuanya. Silakan gunakan balai desa. Perlengkapan semuanya, kamar mandinya malahan mereka yang menyiapkan. Karena cara melihat bangsa ini juga sama begitu Dan ya. Mereka merasa cocok dengan NU. Ya, ya. Sip. Iya, mereka merasa cocok dengan NU. Makanya kalau di Kalbar itu alhamdulillah tidak pernah ada ini lah. Untuk kegiatan itu ditolak ini itu gitu, tidak ada. Malah yang ada mensupport, termasuk ketika saya menjadi relawan COVID dulu gitu kan. Mm-mm. Abang ini Banser ya? Iya Pak, saya Banser gitu. Keren, Gus Dur katanya. Kata asing tuh. Kata asing gitu. Iya, iya. Iya, artinya begini, saya ini siapa gitu tanpa Iya. seragam saya gitu. Iya, iya, iya. Luar Jadi luar biasa Dan. Asli, asli. iya, apa ya? Dan kebetulan juga pada waktu COVID itu juga banyak juga yang kita bantu Cina gitu kan, Cina Tionghoa ya, Tionghoa yang mereka menjalani isolasi mandiri, kadang mereka tengah malam nelpon, Bang bisa minta tolong antarkan oksigen tidak? Gitu. Bahkan ada satu keluarga itu pernah saya bantu di waktu COVID 2019 itu, satu keluarga itu non Muslim semua, 7 orang satu rumah, kena semua. Mereka dari mana? Dari Medan. Mereka kakaknya Medan. Saya dengan orangnya tidak pernah ketemu.
Artinya kalau hanya ketemu dengan pembantu. berbicara kemanusiaan sudah selesai gitu Dan ya. Ansor Banser udah nggak ada persoalan lagi gitu Dan. Tidak masalah. Ansur Banser itu bicara kemanusiaan tuh tidak ada masalah. Kenapa? Yang dilihat itu mereka itu bangsa Indonesia. Bukan lagi warna, bukan lagi agama. Kalaupun masih ada yang mempersoalkan ya perlu dicek itu mungkin tensi darahnya gitu Dan ya. Kayaknya salah baca gitu. Oke siap Dan, karena saya tadi ini sudah dikasih notifikasi Ayun yang segera tuntaskan itu. Masih ada 2 hal lagi Dan, yang 2 hal terakhir itu giat Ansor Banser di sahabat-sahabat Kalimantan Barat ini di bulan Ramadan ini apa? Kegiatan ya. Iya. Untuk bulan Ramadan Iya. ini lebih banyak Safari. Safari ada Kuburaya, kayak Kabupaten Kuburaya itu lebih banyak safari. Terus ada di Kabupaten Kapuasulu, kabupaten paling jauh itu membuka ini pasar murah, bekerja sama dengan pemerintah setempat. Terus di Kabupaten Bengkayang itu juga safari dan santunan, malah di sana itu ada santunan. Kabupaten Malawi itu juga lebih safari ke PAC dengan bersinergi dengan PCN punya. Sekadau juga lebih pada safari, lebih banyak safari sih. Hanya Kabupaten Kapuasulu yang pada bulan ini akan membuka pasar murah yang bekerja sama dengan pemerintah setempat. Baik, terakhir Dan, kasih kita atau berikan kami ini formula Dan. Formula saya pribadi juga sahabat-sahabat di seluruh tanah air Indonesia mengenai kamu itu terlalu banyak di rumah. Cobalah lihat keluar. Di sana ada berbagai macam orang yang berbeda-beda sukunya, bahasa, supaya semacam closing statement atau pernyataan penutup tapi bisa menginspirasi bangsa Indonesia yang kita ini terlahir memang diciptakan untuk berbeda di Indonesia ini. Monggo Dan. Ini kayak closing ini ya, statement. Iya. Ini sudah lama sekali saya sampaikan dan saya sering kali saya katakan kepada sahabat-sahabat. Jangan pernah pensiun melakukan kebaikan, jangan pernah melihat warna, melihat latar belakang untuk membantu seseorang. Karena kita ini bisa saja membantu, bisa juga suatu saat kita yang dibantu. Iya. Makanya sekecil apapun lakukanlah kebaikan. Jangan pernah pensiun melakukan kebaikan. Itu sahabat. Terima kasih Dan Ubay atas waktunya. Mohon maaf tadi sempat delay karena atmosfer ibu kota memang berbeda. Suatu saat kalau Kalimantan sudah jadi ibu kota kan mungkin Komandan Ubay bisa merasakan betapa kreditnya di sini, kira-kira begitu. Salam untuk keluarga. Ya, terima kasih Komandan Ubay. Salam untuk keluarga di rumah. Sahabat-sahabat dimanapun saat ini panjenengan semuanya berada, demikian perbincangan saya bersama Komandan Ubay dari Kalimantan Barat. Sangat menginspirasi kita semuanya bahwa keanekaragaman suku, keanekaragaman kita dari berbagai macam kalangan di Indonesia ini memang begitu banyak sekali. Dan masih banyak lagi cerita-cerita bersambung dari segmen Ceban, cerita Banser yang akan berlangsung selanjutnya. Mohon maaf, saya mohon undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya. Jangan lelah mencintai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.